situs resmi Starlink di bawah keterangan Indonesia Flood Response atau respons atas banjir di Indonesia. Starlink menyatakan akan menyediakan layanan gratis untuk pengguna lama ataupun baru di wilayah terdampak hingga akhir Desember 2025. Memang pulsanya kan belum tahu siapa yang mau bayar. Jadi itulah kondisinya. Tapi semangat kami untuk membantu, kami kirimkan berpuluh Starlink ke... Halo, bersama kami lagi di sini, Tokohpedia. Selamat datang di ajang diskusi kita, ruang perdebatan tentang teknologi dan masa depan. Coba kita ingat kembali ke bulan Desember 2025. Ya, tragedi banjir bandang di Sibolga. Tepat. Banjir yang menyapu kota Sibolga di Sumatera. Dalam hitungan jam, infrastruktur yang kita agung-agungkan, kabel serat optik bawah tanah, lalu menara seluler beton, semuanya putus. Hancur lebur, lumpuh total. Benar sekali. Di saat krisis kayak gitu, infrastruktur fisik yang kita tanam di bumi tiba-tiba, ya nggak ada gunanya sama sekali. Kita terpaksa menengadah ke langit buat cari sinyal penyelamat. Dan realitas itu memunculkan semacam dilema fundamental buat kita sekarang di tahun 2026 ini. Setuju. Dilema yang sangat besar. Di satu sisi, teknologi satelit global ini bisa nyelamatin nyawa seketika. Tapi di sisi lain, ada harga mahal yang mengintai kedaulatan bangsa kita dari belakang layar. Nah, itulah pertanyaan sentral perdebatan kita hari ini. Haruskah kita menyerahkan kendali ruang angkasa kita ke korporasi satelit asing demi keselamatan darurat? Ataukah kita harus menahan monopoli ini demi kedaulatan data dan industri lokal kita? Saya, secara pribadi, berargumen bahwa kehadiran satelit global ini adalah pelengkap yang esensial, yang justru memaksa ekosistem lokal buat berinovasi. Dan saya akan mewakili pandangan sebaliknya. Tanpa regulasi yang sangat ketat, monopoli asing ini bahkan mengancam kedaulatan data kita dan menciptakan aset mangkrak pada infrastruktur lokal kita. Oke, mari kita lihat timeline-nya dulu. Pergerakan teknologi ini tuh sangat agresif loh. Juni 2023, pemerintah kan meluncurkan Satria 1 untuk nambal blank spot di area 3T. Lalu, Mei 2024, Starlink masuk bawa teknologi Low Earth Orbit atau LEO. Dan sekarang kita menghadapi ancaman inovasi satelit direct to cell. Menurut saya, kehadiran global ini bukan ancaman. Bukan ancaman bagaimana? Maksudnya, mereka itu mengisi kekosongan yang selama ini gagal dipenuhi pemain lokal. Sebelum 2024, kita kan bergantung banget sama satelit GEO kayak Satria 1. Kapasitasnya besar ya, 150 GB per detik. Betul, dan yang paling penting itu dikelola oleh entitas dalam negeri kita sendiri. Iya, saya paham. Tapi kita nggak bisa ngelawan hukum fisika kan? Satelit GEO itu mengorbit di ketinggian lebih dari 35.000 km. Jauh banget. Perjalanan bolak-balik sinyal sejauh itu memakan waktu. Iya, itu menyebabkan latensi tinggi. Nah, pas bencana Sibolga kemarin, satelit GEO kita nggak cukup gesit buat tanggap darurat yang masif. Beda cerita sama LEO asing. LEO beroperasi di 500 km saja. Latensinya nyaris hilang. Oh jelas, secara kecepatan LEO memang menang. Dan alatnya, VSAT LEO itu ukurannya cuma sebesar kotak pizza loh. Tim SAR bisa bawa pakai ransel, sambung ke genset, dan dalam hitungan menit, Posko langsung punya internet cepat buat koordinasi BNPB. Kenapa kita harus nahan akses ke alat keselamatan terbaik ini cuma demi nunggul pemain lokal yang lambat berinovasi? Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kemudahan sesaat dari satelit asing ini seringkali bikin kita buta. Kita semua sepakat, nyelamatin nyawa itu prioritas. Tapi mari kaji lagi insiden Sibolga yang Anda sebut tadi. Oke, ada apa dengan Sibolga? Saat serat optik putus, apakah perbankan di sana bergantung pada satelit LEO asing? Tidak. Bank BRI berhasil mengaktifkan protokol krisis. Mereka pakai BRISAT. Itu satelit GEO lokal. Operasional bank tetap aman berjalan. Kenapa? Karena kendali. Iya, tapi... Sebentar, biarkan saya selesaikan. BRISAT dikendalikan penuh dari dalam negeri. Kalau kita pakai LEO asing yang direct to user, negara hilang visibilitas. Ingat kasus di Eropa Timur. Akses komunikasi medan perang dimatikan sepihak sama penyedia satelit luar, cuma gara-gara CEO-nya nggak setuju sama operasi militernya. Iya, kasus itu memang cukup menggigitkan. Tapi BRISAT itu kan khusus internal perbankan. Poin saya adalah soal menyerahkan tombol on-off komunikasi darurat kita.
Kalau diserahkan keluar, kita itu bukan mitigasi bencana, tapi menyerahkan kedaulatan. Saya paham kekhawatiran geopolitik itu. Tapi untuk relawan di lapangan yang butuh ngirim citra drone resolusi tinggi, kita butuh bandwidth raksasa tanpa hambatan delay dari JIO. Maaf, tapi saya kurang sependapat dengan hal itu. Biar saya jelaskan alasannya. Efektivitas krisis itu bukan sekedar soal angka ping atau lebar data. Lalu soal apa? Integritas komunikasi. LEO ini memancarkan data terbang keluar angkasa, lalu turun lagi. Tanpa regulasi gateway lokal, data darurat itu tidak melewati pengawasan jurisdiksi Indonesia. Tunggu. Anda mengkhawatirkan intersepsi data. Maksudnya kayak penyadapan siber gitu? Tepat sekali. Bayangkan petugas BNPB kirim pesan penting lewat internet LEO tanpa gateway lokal, data fisiknya lari ke angkasa, lalu sangat mungkin turun di stasiun bumi Singapura atau Australia, baru dikirim balik ke HP tetangga Anda di Sibolga. Diputar ke luar negeri dulu ya? Betul. Dan disitulah bisa terjadi paket sniffing. Pihak luar bisa nyadap, baca data lalu lintas strategis kita. Kita nggak bisa audit server mereka. Oke, analogi WhatsApp yang nyasar ke luar negeri itu cukup ngeri ya. Ancaman itu nyata kalau sistemnya dibiarkan liar. Tapi mari kita jujur melihat realitas pasarnya. Kekhawatiran soal monopoli ini agak berlebihan kalau kita lihat data awal. Berlebihan dari sisi mana? Pas awal Starlink masuk di Mei 2024, harganya mahal banget kan? Alatnya jutaan, langganan 750.000 sebulan. Sementara Telkomsel ngelayanin rakyat luas di harga 130 ribuan. Itu argumen segmentasi pasar yang sangat rapuh menurut saya. Tunggu dulu, ini nyata loh. LEO secara natural menyasar B2B, maritim, tambang. Mereka itu ibarat helikopter. Mahal, tapi bisa jatuhin paket langsung ke lokasi. Mereka nggak bakal mematikan bisnis angkot di darat. Malah, karena tekanan helikopter asing ini, korporasi telekomunikasi lokal kita akhirnya kepanasan dan mulai ngerancang satelit LEO ekuatorial mereka sendiri. Ini kan dorongan inovasi. Saya harus menolak mentah-mentah analogi itu. Anda pakai kacamata 2024 untuk melihat ancaman 2026. Analogi helikopter mahal itu sudah kedaluarsa. Loh, kedaluarsa gimana? Orang tetap butuh antena parabola mini yang mahal itu kan buat nyambung ke LEO? Tidak lagi. Sekarang kita masuk era direct to cell. Mereka pakai antena phased array cerdas di satelit. Satelit yang di atas sana itu berubah jadi menara BTS raksasa yang langsung nembak sinyal ke ponsel biasa di saku kita. Iya, tapi kan itu baru uji coba pengiriman teks darurat. Itu eksponensial. Sebentar lagi suara, lalu data penuh. Kalau itu masuk frekuensi seluler komersial, dinding batas harga 750.000 tadi hancur. Pengguna nggak butuh beli antena jutaan lagi. Terus apa dampaknya? Ribuan kilometer kabel palaparing, menara BTS bakti yang dibangun ratusan triliun pakai uang pajak, itu bakal jadi stranded aset mangkrak, jadi besi tua sebelum balik modal. Oke. Saya akui ancaman aset triliunan rupiah yang jadi besi tua, itu pukulan telak buat laporan keuangan operator lokal. Tapi saya mau nanya balik, apakah kita adil sama masyarakat di daerah terpencil? Adil dalam hal apa? Bangun BTS dan narik kabel bawah laut itu makan waktu bertahun-tahun. Sering mangkrak karena medan di Papua atau Maluku. Orang pelosok udah nunggu puluhan tahun buat dapet internet yang setara sama kita di Jawa. Ya papi. Lalu Leo datang nawarin solusi instan dari langit. Kalau kita hambat mereka cuma demi ngelamatin neraca keuangan perusahaan domestik. Bukankah kita egois? Kita mengorbankan hak warga terluar. Hak warga atas informasi itu esensial. Setuju. Tapi hak perlindungan privasi dan keamanan negara itu jauh lebih krusial. Makanya Permen Komdigi nomor 3 tahun 2025 itu hadir. Asing wajib punya hak labuh dan bangun gateway domestik. Nah, regulasi kan udah ada. Pemerintah juga memperketat pengawasan. Biar permainannya seimbang. Masalahnya, regulasi di atas kertas sering tumpul di lapangan. Pemain asing ini sangat licin cari celah. Pemain lokal kita diperas aturan standar keamanan cyber BSSN, bayar pajak, kontribusi USO. Sementara asing, mereka nyebut pelanggan tanpa repot bangun infrastruktur fisik di setiap pulau. Ketimpangan aturannya. Betul. Ketimpangan ini yang mematikan ruang gerak modal lokal sebelum mereka sempat bikin inovasi satelit saingan. Oke, saya sepakat soal kesetaraan arena bermain. Harus ada level playing field. Kalau perusahaan lokal kita repot ikuti BSSN, asing juga harus tunduk. Gak boleh ada karpet merah. Tapi poin saya jangan sampai regulasi keamanan ini disalahgunakan jadi instrumen proteksionisme buta. Kedaulatan digital strategis itu bukan proteksionisme buta. Kita cuma mau infrastruktur vital kita ada di bawah kendali kita. Tentu,
Dan itu bisa dicapai lewat monitoring gateway tadi, tanpa harus memblokir manfaat teknologinya. Kita atur lalu lintas datanya, bukan menutup langit kita. Tujuannya kan buat rakyat di pelosok biar ekonominya muter. Setuju, inovasi itu pendorong kemajuan. Tapi kalau pertarungan depannya adalah direct to cell, membiarkan lalu lintas HP rakyat mengudara lewat satelit asing yang tunduk pada sanksi negara lain itu sangat naif. Kalau kita gagal ngawasi ini, kedaulatan digital cuma bakal jadi mitos. Ini memang transisi yang super rumit ya. Kita lompat dari jaringan bawah tanah ke konstelasi ribuan satelit di angkasa. Dari timeline kita, mulai Satria 1, masuknya Starlink, sampai tragedi Sibolga, kesimpulan saya cukup jelas. Satelit LEO itu kebutuhan absolut. Dia menyelamatkan kota yang hancur fisiknya, dan tamparan teknologinya adalah obat pahit biar industri kita berevolusi. Kalau rangkuman dari saya, kemudahan luar angkasa ini nggak boleh menumpulkan pertahanan kita. Dominasi LEO tanpa regulasi keamanan lokal yang ketat cuma akan bikin Indonesia jadi pasar pasif. Lebih parah lagi, ngubah investasi palaparing jadi rongsokan dan naruh nasib keamanan kita di tangan korporasi benua lain. Wah, pandangan yang tajam. Tapi di tengah perdebatan sengit ini, saya rasa kita pasti sepakat soal satu hal. Geografi Indonesia. 100%. Belasan ribu pulau, cincin api Pasifik, patahan gempa, kita nggak mungkin cuma bersandar pada satu lapisan kabel dan menara di tanah. Betul sekali. Kita butuh lapisan penyokong ekstra dari langit. Langit udah jadi medan pertempuran infrastruktur. Dan regulator kita harus bergerak secepat inovasi teknologinya. Setuju. Ketahanan kita diuji dari cara kita mengintegrasikan teknologi terbaik, namun tanpa melepaskan kedaulatan atas data rakyat kita sendiri. Tepat. Fondasi kita di bumi mungkin bisa disapu bencana, tapi kecerdasan kita mengelola langitlah yang menentukan seberapa cepat kita bangkit. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta tulis pendapatmu di kolom komentar.